lagi bersama Bu Anggi Intansari dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas seluruh teori mengenai teks deskripsi. Kali ini tiba saatnya kita mempraktikkan teori yang sudah kita pelajari, yaitu menulis teks deskripsi. Seperti apa cara menulis teks deskripsi? Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan tutorialnya menulis teks deskripsi dengan menggunakan 5 langkah. Langkah yang pertama adalah menentukan objek. Langkah yang kedua adalah mendeskripsikan bagian objek. Yang ketiga mencari data. Yang keempat menyusun kalimat. Dan yang terakhir adalah menyelipkan kalimat-kalimat yang mengandung unsur panca indera ke dalam kalimat yang sudah kita susun. Seperti apa detailnya? Yuk kita saksikan video tutorial bersama. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara menulis teks deskripsi. Langkah-langkah yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu ada 5. Maka yang sekarang mari kita lakukan langkah pertama, menentukan objek. Nah, objek yang saya pilih adalah objek orang yang bernama Rangga. Kemudian mari kita melakukan langkah yang kedua, membuat kerangka bagian. Membuat kerangka bagian, tentunya kita harus memperhatikan struktur teks deskripsi sesuai yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi, kita tulis dulu Rangga. Rangga ini tadi objek orang ya. Struktur yang pertama adalah identifikasi. Baru pada yang kedua strukturnya adalah deskripsi bagian. Nah, identifikasi ini adalah gambaran umum tentang objek yang sudah kita pilih. Misalkan siapa namanya, apa jenis kelamin, berapa usianya, sudah sekolah atau belum, begitu ya, yang sifatnya umum. Baru sekarang kita masuk ke deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini lebih rinci, mulai dari rambut, wajah, warna kulit, tinggi badan, berat badan, ciri khas, warna kesukaan, dan lain-lain. Ini sangat banyak sifatnya. Nah, disinilah pada deskripsi bagian inilah bagian yang sangat penting untuk dideskripsikan secara rinci dan detail agar pembaca bisa membentuk gambaran seperti yang digambarkan oleh penulis. Setelah itu, setelah membuat deskripsi bagian, baru kita tentukan penutupnya. Penutup ini sifatnya opsional. Nah, boleh ada atau tidak. Di sini isinya apa? Isinya adalah kesan. Kepada siapa? Kesan penulis terhadap objek untuk disampaikan kepada pembaca. Sudah ya? Untuk identifikasi cukup 1 sampai 3 kalimat. Untuk deskripsi bagian 1 sampai 2 atau 3 paragraf. Untuk penutup sama dengan identifikasi 1 sampai 3 kalimat. Lalu kita melakukan langkah yang ketiga, yaitu mencari data.
pada kegiatan menulis teks deskripsi, kalian harus memilih objek yang benar-benar sudah kalian pahami seluk-beluk objek itu sendiri. Misalnya, yang ada di sekitar kalian, orang tua, saudara, tetangga. Kalau benda, rumah, tas kesayangan, mainan kesayangan. Kalau tempat wisata yang dekat daerah kalian dan kalian mengetahui tentang itu, sehingga pada langkah ketiga untuk mencari data tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, untuk kegiatan mencari data ini misalnya untuk tujuannya adalah untuk mengisi bagian deskripsi bagian, mencari data misalnya tentang rambut warnanya apa, hitam, wajah bagaimana, lucu, manis, ya, warna kulit, sawo matang, tinggi badan misalnya 130 cm, berat badan 22 kilo, ciri khas, senyumnya lucu, warna kesukaan biru, dan lain-lain yang bisa disampaikan dalam deskripsi bagian. Lalu yang keempat yaitu menyusun kalimat. Menyusun kalimat. Nah, di sini mulai. Aku memiliki adik bernama Rangga. Ia adik laki-lakiku satu-satunya. Tahun ini usianya genap 6 tahun. Ibu menyekolahkannya di TKB Dharma Wanita di desaku. Misalnya seperti itu. Ini sudah masuk semua ya. Nama Rangga, jenis kelamin laki-laki, usianya 6 tahun, sekolah TKB Dharma Wanita. Oke, bisa dipahami. Ini terus ya sampai deskripsi bagian dan penutup. Lalu langkah yang kelima yaitu menyelipkan kalimat yang melibatkan panca indera. Kalimat yang melibatkan panca indera. Sebenarnya dari satu paragraf ini sudah ada panca indera penglihatan ya. Namun bisa diperbanyak lagi panca inderanya menjadi panca indera pendengaran misalnya. Suara adikku Rangga saat menyanyi sangat merdu. Misalnya seperti itu. Bisa dipahami untuk kegiatan menulis teks ini. Tersebut adalah contoh dari kerangka dan teks dari teks deskripsi yang baru saja kita buat. Nah, demikian tadi adalah tutorial menulis teks deskripsi. Bagaimana? Apakah kalian bisa memahami tutorial tersebut? Oleh karena itu, silakan kalian mempraktikkan menulis teks deskripsi di rumah dan jangan lupa mengirimkan melalui grup WA atau e-learning madrasah. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.